Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Naik Sumorang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan Rohul Kudus, kami bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kami masih dapat dipersekutukan melalui sabda-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, dan berikan kami hikmat bijaksana untuk mendengar, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Advent yang kedua ini, kita membaca dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai dengan 14. Demikian sabda Tuhan kepada kita. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, teks yang baru kita bacakan ini adalah teks sesudah orang-orang Israel berada di negeri mereka di Yerusalem, Yudea, setelah mereka beberapa puluh tahun kembali dari Babel. Mereka sangat senang atas perhatian Tuhan yang telah memulangkan mereka dari Babel. Namun, kehidupan mereka belum pulih sama sekali sebagaimana ketika mereka belum dibuang, ketika kerajaan Israel masih utuh dan mereka masih merupakan suatu kerajaan yang dikelola dengan baik oleh raja-raja mereka. Saudara-saudara, di dalam teks yang kita baca diawali dengan ketika penulis ini meratap kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau telah berkenan kepada kami. Itu artinya bahwa mereka telah dikembalikan ke negerinya. Mereka telah dipulihkan. Mereka tidak lagi menjadi budak di negeri orang lain. Tetapi
di antara rasa syukur bahwa mereka telah dipulihkan, dikembalikan oleh Tuhan ke negerinya, mereka masih melihat bahwa mereka belum pulih seutuhnya. Itu sebabnya di ayat 5 dikatakan, pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Jangan lagi ketika Engkau telah meletakkan kami di negeri, tetapi Engkau masih sakit hati kepada kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang-orang Israel berpikir, jikalau mereka belum pulih sebenarnya, ini berarti ada hubungan yang masih belum seutuhnya normal. Mereka masih beranggapan bahwa Tuhan masih sakit hati kepada mereka. Itu sebabnya dikatakannya, tiadakanlah sakit hatimu itu Tuhan. Sebab ketika Engkau mau memulihkan kami, meniadakan sakit hatimu kepada kami, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan kehidupan kami akan normal kembali. Penulis ini mengatakan, agar kiranya Tuhan mau menghidupkan kembali kepada mereka kehidupan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Sebab ketaatan, kesetiaan ini adalah awal yang akan memberikan kepada mereka hidup yang sukacita. Sehingga di dalam ayat 7 dikatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umatmu bersukacita karena engkau. Di dalam pandangan mereka, ketika Tuhan telah memulihkan 100%, benar-benar hubungan mereka tidak lagi ada yang menjadi kendala, maka mereka akan hidup di dalam sukacita. Pemazmur ini mengingatkan bahwa kami ini umat-Mu Tuhan. Sebagai umat-Mu, sepenuhnya kami bergantung kepada kemurahan hati-Mu. Jika Engkau mau Tuhan memulihkan kami, maka seutuhnya kami akan menjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, pemazmur melihat kepada sepenuhnya otoritas daripada Tuhanlah yang memulihkan mereka. Hanya Tuhanlah yang dapat memperbaiki mereka. Dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan Tuhan itu tidak hanya sebatas memulangkan mereka dari negeri Babel, dari tempat perbudakan, tetapi agar Tuhan juga tetap menyertai mereka di negeri, di tanah yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Jadi Bapak dan Ibu, pemazmur benar-benar berharap. Itu sebabnya dikatakannya, aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Aku mau. Berfirmanlah engkau, berbicaralah engkau, sampaikanlah perintahmu, sampaikanlah apa yang menjadi kehendakmu, yang kami akan turuti, agar kami boleh hidup. Saudara-saudara, pemazmur ini tetap menekankan bahwa hidup yang baik dan hidup yang sebenarnya adalah ketika mereka taat kepada perintah Tuhan. Ketika mereka sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak daripada Allah. Di sanalah sebenarnya orang-orang Israel akan merasakan
bahwa Tuhan telah memulihkan mereka. Engkau akan berbicara damai kepada kami, kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Kami mau dengarkan Tuhan. Kami mau dengarkan damai-Mu. Supaya kami jangan kembali seperti orang-orang bodoh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, titah Tuhan adalah kebenaran. Titah Tuhan adalah kebaikan. Siapapun yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, maka hidupnya akan damai. Damai oleh karena semua orang akan melakukan keadilan. Tidak lagi ada penekanan, intimidasi, egoistis, dan segala hal yang membuat mereka terkotak-kotak. Mereka sebagai umat yang pulang dari Babel, mereka berharap persekutuan itu adalah persekutuan yang indah. Dan harapan mereka itu semuanya adalah jika mereka mendengarkan dengan baik-baik sabda Tuhan itu. Sebab mendengarkan sabda Tuhan berarti kita belajar tentang keadilan dan kebaikan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam keadilan dan kesetiaan Tuhan, maka di sanalah kita akan melakukan sabdanya dan tidak lagi berbuat semena-mena. Di sanalah kita akan mencintai Tuhan Allah dengan sesungguhnya dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemazmur mengharapkan kedatangan Tuhan melalui sabdanya ini. Supaya kedatangan Tuhan inilah yang akan mengubah hidup mereka. Sebab kedatangan Tuhan sama dengan kedatangan keselamatan. Sebab keselamatan itu ada pada Tuhan dan sangat dekat dengan orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga ketika orang menerima keselamatan, maka orang pun akan semakin takut kepada Tuhan. Takut artinya taat kepada perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjauhkan semua yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mendengarkan sabda Tuhan akan memberikan pertumbuhan di dalam komunitas yang setia, yang taat kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan hidup di dalam sabda Tuhan, mereka itu hidup di dalam kasih dan kesetiaan. Semua orang akan bersatu untuk melakukan kehendak Tuhan di dunia. Dan jika itu terjadi, maka dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan pun akan mencurahkan kebaikan kepada mereka. Negeri mereka akan memberikan hasil. Dalam hal ini, mereka percaya bahwa tanah akan memberikan pertumbuhan yang baik terhadap tanam-tanaman. Sebab berkat Tuhanlah yang membuat tanaman itu dapat menghasilkan. Berkat Tuhanlah yang membuat negeri itu aman, damai, dan sentosa. Berkat Tuhanlah yang melimpahkan kepada semua orang untuk dapat mengelola dengan baik. Setiap orang menjadi penata layang yang baik ketika mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan.
agar Tuhan mengubah hidup kita, memperbarui kita, dan mengajari kepada kita kebenarannya, keadilannya, kesetiaannya, dan kita hidup di sana. Minggu-minggu Advent adalah minggu di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar Dia memulihkan kita. Dan setiap saat kita diajari oleh firman-Nya, agar firman-Nya itu menjadi terang bagi jalan kita. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat ke-14, supaya keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan akan menjadi jalan kita. Jejak-jejaknya menjadi jalan yang kita ikuti. Ketika Tuhan datang memberikan keselamatan, Dia akan memulihkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, datanglah Engkau. Pulihkanlah kami, berikanlah kami keselamatan yang daripada-Mu. Sebab dengan keselamatan yang datang daripada-Mu, kami akan hidup. Dan kami akan hidup di dalam sukacita. Bukan di dalam kepedihan, bukan di dalam ratapan, bukan di dalam kesakitan. Tetapi ketika Engkau datang, Engkau melawat kami, Engkau memberikan keselamatan kepada kami, maka kami hidup di dalam sukacita. Keadilan-Mu menjadi jejak-jejak yang kami akan ikuti. Kesetiaan akan timbul dari hidup kami untuk senantiasa mengikuti Engkau dan takut akan Engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kiranya kita menantikan kedatangan Tuhan pada minggu Advent yang kedua ini. Dan kita memohonkan, Tuhan, berilah sabda-Mu kepada kami. Ajarilah kami. Dan kita memohon, pulihkanlah kami. Datanglah keselamatan kepada kami. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, dan kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan. Datanglah Engkau Tuhan, pulihkanlah kami dan selamatkanlah kami. Pada minggu Advent kedua ini, biarlah hati kami semakin fokus kepada Tuhan dan terarah kepada-Mu. Dan kami menanti-nantikan kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.